Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat ya. Tetap semangat walaupun acaranya cukup pagi. Habis subuhan langsung webinaran sebelum nanti kita sunmoran. Makanya kan judulnya Sunmoran, A Sunday Morning with Fabian. Jadi sebelum kita olahraga fisik, kita memperkuat keuangan dulu. Oke, tak kenal maka tak sayang. Izinkan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sudiansa Siapi. Saya seorang content creator, financial planner, edukator, founder, dan penulis dari buku Muda Melek Keuangan. Hari ini kita akan ngobrol santai soal topik yang katanya tabu, buka-bukaan keuangan sama pasangan. Padahal nih kalau udah nikah, udah halal tuh kita buka-bukaan. Tapi di lapangan, aku sering banget dapat DM dari teman-teman kalau wah kok udah nikah tapi masih tutup ya, masih nggak tahu ada pasangan punya aset apa aja, gajinya berapa. Ya, ya cuman ngalir aja, tahu-tahu udah bertahun-tahun nikah. Nah, padahal secara aturan di undang perkawinan, selama seseorang tidak membuat perjanjian pisah harta atau yang ibaratnya aset dan penghasilan yang dipisah dari awal, menurut undang perkawinan ya satu keluarga itu satu buah entitas bersama. Jadi ya penghasilannya dianggap satu kesatuan, asetnya dianggap satu kesatuan. Makanya kan ada istilah harta gono gini seperti itu. Oke, nah kenapa penting? Karena menurutku uang itu bukan cuma soal angka, teman-teman. Tapi juga soal rasa aman, prinsip-prinsip kehidupan. Dan kalau ngomongin uang, nanti akan ngomongin tujuan bersama pasangan. Nah, selain itu, saya banyak sekali konflik eh, yang bermula dari masalah uang ini. Banyak pasangan yang tipikalnya jadi diem-dieman soal masalah uang. Bahkan bisa berujung ke perselisihan atau pertengkaran. Oke, sebelum kita mulai lebih dalam, saya ingin ajak teman-teman pemanasan. Coba tulis di chat, saya siap belajar. Kalau mungkin teman-teman ini lihat di recording nanti, niatkan dalam hati, saya siap belajar. Kalau nonton sama pasangan, kamu bareng-bareng. Kami siap belajar. Oke. Yuk, kita langsung aja masuk ke materi. Oke. Udah muncul ya teman-teman ya videonya ya. Oke, webinar pada pagi ini kita akan bahas tentang relationship. Judulnya pada pagi ini yaitu webinar buka-bukaan keuangan sama pasangan. Nah, akan disampaikan oleh saya sendiri, biar CFP. Nah, mengapa ini penting? Kita akan bahas di slide pertama. Kenapa sih ngobrolin uang bareng pasangan itu penting? Nah, ini karena uang itu bukan cuma angka, teman-teman, tapi tentang nilai, harapan, dan rasa aman. Dulu aku mikirnya ya uangku, uangku, uangmu, uangmu. Tapi setelah nikah, semua itu harus diubah. Karena ya uangku, uang kita, uang bersama. Nanti kita akan hidup bersama dan mencapai tujuan-tujuan bersama.
Kalau menurutmu kenapa sih ngobrolin uang bareng pasangan itu penting? Bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, sebelum mulai lebih lanjut, saya ingin tanya dari teman-teman sendiri sama pasangan, siapa yang lebih boros? Jujur, bisa jawab di kolom chat ya. Saya, pasangan, sama aja, apa nggak tahu karena nggak pernah ngobrolin soal keuangan ini. Padahal ya beda tipe dalam membelanjakan uang itu bisa berujung cekcok loh teman-teman. Ada yang tipikalnya dia senang nabung, ada yang tipikalnya senang belanja, ada yang tipikalnya senang sedekah. Jadi ya kalau misal kita nggak tahu tipe pasangan kayak gimana, kalau nggak sesuai dengan value kita, ya sebenarnya kok gitu sih. Nanti jadi kayak teman-teman ngerasa saling paling ngalah, si paling legowo. Makanya penting banget untuk saling mengenal. Makanya kan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau misalkan teman-teman pasangannya sering belanja, ya jangan langsung dijudge boros. Siapa tahu emang prinsip dan value hidupnya soal hal itu. Makanya ya kalau misalnya milih pasangan, milih yang sevalue. Karena yang mengubah pasangan itu susah teman-teman. Kita nggak bisa mengubah sifat orang secara drastis apalagi ya. Kecuali teman-teman emang tipikal yang savior syndrome, seneng bikin bantu orang buat jadi lebih baik, oke. Tapi ya strugglingnya lumayan. Ya dakwah hitungannya kan. Kayak saya nih ngajarin teman-teman buat nggak boros tuh masa susahnya minta ampun. Tapi ya gitu, kita harus tugas kita ya cuma menyampaikan. Oke. Wih, terima kasih teman-teman yang udah berpartisipasi di kolom chat. Banyak yang jujur ternyata. Kalau pasangan yang lebih boros. Waduh, jangan nyalain pasangan ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah ini, dulu aku mikir ini masalah keuangan ini ya urusan masing-masing aja. Tapi setelah jadi perencana keuangan dan ngobrol dengan banyak pasangan, ternyata diam-diam uang jadi pemicu konflik bahkan perceraian. Nah ini dari sumber finansialku.com yang diolah datanya dari eh, kementerian terkait yang terkait perkawinan. Jadi faktor penyebab perceraian di Indonesia paling tinggi yaitu perselisihan, yang kedua masalah ekonomi, yang ketiga mungkin perselingkuhan lah. Jadi masalah perselisihan dan ekonomi ini adalah dua faktor terbesar yang menyebabkan perceraian. Jadi menurut ini yang harus dimitigasi ya teman-teman ya. Jangan sampai eh, ya nauzubillah min dzalik lah ya hal ini bisa terjadi. Oke, kita akan masuk ke eh, biasanya masalah-masalah komunikasi finansial pasangan itu apa aja sih? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tidak terbuka soal penghasilan. Wah, ini ya masalah ya teman-teman ya. Soalnya kalau misal penghasilan aja nggak terbuka, gimana nanti bisa bikin budgeting keuangan bersama? Gimana nanti bisa prioritasin eh, keuangannya? Apakah mau nabung buat misalkan buat beli rumah berapa persen dari penghasilan? Kalaupun misal punya utang, ya berapa persen yang harus dialokasiin biar bisa cepet lunas utangnya. Walaupun misalkan pengen membantu orang tua, ya berapa alokasinya?
Nah, kalau misalkan nggak terbuka, jadinya kan malah takutnya ada yang ditutupi. Jadinya jadinya nggak bebas. Padahal kan nikah kan harusnya terbuka semua ya. Soal di panjang aja terbuka. Apalagi soal dompet dan rekening. Karena kan itu udah satu paket ya harusnya menikah. Itu yang pertama. Jadi banyak banget klienku tuh yang ngeluh. Saya sih udah ngasih nafkah, kayak yang cowok ya, udah ngasih nafkah segini. Kalau istri saya juga kerja mas, tapi nggak tahu jadi berapa. Tuh, ya sebenarnya nggak apa-apa. Istri yang dipegang istri, tapi paling nggak kan suami berhak tahu lah ya berapa penghasilannya. Terus juga kalau misalnya soal istri, waduh mas, saya nggak tahu tuh penghasilan suami saya berapa ya. Yang penting saya dapat nafkah rutin ya. Wah ini juga bahaya. Kalau penghasilan suami ibu eh, tiap tahun meningkat, nah kalau gak nafkahnya gitu aja, eh, selisihnya mau dipakai apa tuh? Kalau dipakai buat nabung sih, oke bagus ya. Tapi kalau amit-amit dipakai buat maksiat, wah, itu yang bahaya ya. Jangan sampai punya cabang di kota lain. Nah, itu yang bahaya tuh. Ujiannya laki-laki biasanya soal duit. Oke, kita masuk masalah yang kedua, yaitu gaya finansial yang berbeda. Nah, itu tadi ada tipe orang yang senang belanja, ada orang yang senang nabung, ada yang senang investasi, ada yang senang sedekah, ada yang ya nggak punya duit. Jadi ya tiap orang itu unik, tiap orang punya latar belakang keuangan, atau latar belakang masalah perekonomian yang berbeda-beda. Makanya penting banget tuh kalau menikah ya ketika PDKT, ketika pacaran cari tahu sebanyak-banyaknya tentang pasangan. Dia tipe orang yang kayak gimana, penghasilannya berapa, biasanya pengeluarannya berapa. Terus ya latar belakangnya kayak gimana? Apakah dia seorang sandwich generation? Apa bukan? Hmm. Terus prioritas eh pengeluarannya apa? Nah ini kan masuk masalah yang ketiga ya, beda prioritas. Itu saling berkaitan. Karena ketika eh, seorang prioritasnya beda, nah itu bisa jadi masalah pertemanan juga tuh. Sebut saja nih si A, dia prioritasnya buat hobi nih. Dia seneng banget mau koleksi action figure misalkan atau komik. Tiap bulan bisa alokasiin penghasilan 30%. Wah, kalau misal menikahi seseorang yang enggak sefrekuensi, kan enggak juga interest sama hal itu, kan bisa jadi bahan masalah tuh. Yang satu seneng komik, yang satu mungkin seneng eh, apa ya, baju tas sepatu misalkan gitu. Jadi ya nggak match aja. Tapi ya solusinya gimana kalau udah kayak gitu? Saling toleransi, saling menggowo, saling memahami, saling belajar. Karena yang menikah itu tentang saling ya menurutku ya. Nggak boleh merasa paling. Tuh. Oke, lanjut yang keempat, tabu bicara soal harta. Wah ini memang bener sih, apalagi harta warisan. Itu tabu banget. Akan tapi ya itu kalau misal ya hanya antar pasangan itu nggak ada kata tabu sih. Karena selama nggak mempunyai perjanjian pisah harta tadi, menurut undang-undang perkawinan ya kita satu entitas, satu kesatuan. Dalam undang-undang pajak itu juga dilihatnya satu keluarga itu satu entitas. Nah, makanya kan kalau lapor SPT, ya kepala keluarganya aja sebenarnya yang wajib lapor SPT. Istri anaknya ngikut sama suami. Jadi ya harus tahu tuh hartanya berapa. Misalkan punya kendaraan ini berapa,
punya rumah atau enggak atau belum. Terus kalau di rekening ada di bank apa aja, saldonya berapa, terus juga tahu passwordnya lah, itu menurutku penting ya teman-teman ya. Karena ini aku eh, punya atasan, eh, asalnya meninggal, wah ini kalau nggak tahu kan ribet ya ngurusnya ya. Ya di bank itu kemarin aku nemenin itu harus ngurus dari surat RT, RW, terus juga harus ke notaris dan sebagainya. Jadi kayak yang diurus terkait pemindahan aset itu ternyata banyak. Terus sedangkan kalau misalnya kita udah tahu, misalkan eh, passwordnya berapa atau apa, kalau misalnya amit-amit kayak gitu, mungkin lebih cepat. Nah, aku sendiri juga udah bikin daftar seperti itu ya, tapi ya harus disimpan baik-baik biar nggak bocor gitu teman-teman. Ya pokoknya kayak gitu. Apalagi buat anak, nah itu kan kalau kita udah nabung dana pendidikan buat anak, udah nabung misalkan ikut asuransi jiwa, nah itu ya perlu kita sampaikan ke pasangan. Namanya ya mitigasi resiko ya. Itu emang ngomongin hal-hal yang pahit, tapi ya kita harus selalu mempersiapkan yang terburuk. Oke, masalah yang kelima yang menurutku juga fatal ini adalah menyembunyikan utang. Waduh, ini yang bahaya menurutku. Kalau udah waktu pacaran aja udah terjebak utang, ini yang udah red flag ya. Apalagi utangnya utang konsumtif, misalnya ya dulu sering pakai pay later, belanja belanja misalkan ya belanja di marketplace, terus nggak punya duit pakainya pay later. Terus kalau misalnya mau jalan-jalan nggak punya duit, pakai pay later. Mau beli sesuatu nggak punya duit, gesek kartu kredit. Nah ini menurutku kebiasaan konsumtif yang ya berlebihan ya teman. Aku sendiri lebih baik nabung kalau bisa buat beli suatu barang daripada maksain. Karena ya apalagi kalau misalnya di Islam itu ada yang namanya riba teman-teman. Wah riba itu salah satu dosa besar, dan ya sedikit banyak riba hitungnya tetap riba. Makanya harus lebih baik hati-hati. Apalagi kalau misal teman-teman punya beragama Islam dan punya value terkait hal tersebut. Apa sebenarnya utang diperbolehkan ya tuh ya, dalam, tapi Islam tidak ada tambahan. Dan ya kalau bisa ya utang tuh aku kepepet saja. Karena masalah utang piutang ini lumayan dalam jika aku pelajarinya. Lebih baik kalau ada jalan yang nggak licin, mending pilih jalan yang nggak licin ya daripada kepleset. Tuh. Oke, selanjutnya masalah yang keenam yaitu diam-diam punya target keuangan sendiri. Wah, ini yang juga repot nanti ya. Misalkan suami pengen punya rumah di Tangerang, si istri pengen punya rumah di Bekasi. Wah, ini jadi repot juga. Ngapain nikah kalau gitu kalau ternyata tidak tujuan. Jadi ya padahal kan nikah itu kayak membentuk tim ya. Kita bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi ya itu harus diobrolin lagi sih. Kalau udah kayak gitu, toleransinya gimana? Apa mau ambil tengah-tengah atau ada yang salah satu mau ngalah? Terus yang ketujuh itu nggak punya tujuan bersama. Nah ini yang kebalikannya. Kalau tadi punya tujuan sendiri-sendiri, ini ya lambang aja lah, nggak punya tujuan lah. Ini yang bahaya juga. Padahal ya nikah itu kan punya tujuan bersama ya. Tahu tujuannya untuk ibadah, tujuannya untuk sampai ke surga nanti, untuk hidup bersama. Ya ini harus punya tujuan bersama menurutku. Pastinya punya tujuan bersama karena sampai harus komit, sampai berani komit nikah itu. Oke, cuman ya kadang orang-orang lupa, jadi perlu di recall. Terus yang kedelapan itu
gaya komunikasi yang toksik, yang ya bisa dibilang saling menyakiti, kurang komunikatif. Padahal menikah itu ketika udah punya pasangan ya ngomongin isinya ngobrol ngomong, bahkan nanti sampai tua isinya kan ngobrol. Jadi ya yang perlu dilatih ini terkait gaya komunikasi ini ya teman-teman ya. Apalagi ngomongin topik-topik yang sensitif soal keuangan. Semoga teman-teman bisa lebih eh, hati-hati, bisa lebih wise, lebih mindful ketika ngomong soal komunikasi. Apalagi kalau pasangannya gampang ke-trigger, pasangannya sensitif. Terus masalah yang ke-9, nah ini uangku versus uang kita. Padahal ya itu tadi, kalau udah menikah jadi uang kita. Oke, uangmu juga ada tapi ya ya itu udah kalau udah sesuai dengan kesepakatan. Oke, terus yang ke-10 yang ini juga masalah yaitu pengambilan keputusan sepihak. Memang apalagi di laki-laki adalah leader, seorang pemimpin dalam rumah tangga. Akan tapi pemimpin yang baik kan pemimpin yang mendengarkan masukan ya teman-teman ya, yang nggak otoriter. Kita aja kesel kan sama pemimpin yang terlalu tiran, terlalu otoriter, yang nggak mau mendengarkan suara rakyat. Dan sama, dalam lingkup keluarga itu kan entitas yang paling kecil ya, ibarat ke pemerintahan juga hitungannya. Sebagai pemimpin rumah tangga, suami sebaiknya mendiskusikan permasalahan-permasalahan bersama istri, bersama anak, kalau sampai anaknya udah gede juga, agar ya bisa mengambil keputusannya lebih wise ya. Gitu. Apalagi terkait masalah-masalah yang gede nih dampaknya nggak cuma ke diri sendiri tapi juga berdampak ke istri, berdampak ke anak. Nah ini itu harus dipertimbangkan matang-matang. Oke, itu tadi 10 masalah komunikasi finansial dalam pasangan. Kita masuk ke sesi eh, refleksi yuk. Nah, semua masalah tadi berakar dari kurangnya komunikasi, empati, dan rasa kolaborasi. Jadi, mari kita renungkan sejenak. Apakah dalam hubungan selama ini teman-teman atau aku kurang komunikasi sama pasangan? Apakah kurang empati sama pasangan? Apakah juga kurang rasa kolaborasi, bekerja sama sama pasangan? Apakah selama ini lebih banyak memikirkan aku daripada kita? Apakah selama ini aku merasa paling, bukannya mengusahakan untuk saling? Oke, kalau bisa sih teman-teman ya rutin refleksi sama teman-teman, sama pasangan teman-teman sendiri. Entah mingguan, entah sebulan sekali. Silakan sesuai dengan eh, preferensi teman-teman masing-masing. Oke, selanjutnya gimana caranya ngobrolin keuangan tanpa ribut? Tipsnya, kalau misalnya aku sendiri udah menikah tuh sebenarnya baru hampir 3 tahun, yaitu yang pertama pilih waktu yang nyaman, bukan pas lapar, bukan pas lagi marah, bukan pas lagi sedih. Pilih waktu yang nyaman, yang state of mind-nya lagi waras, sama-sama waras. Anak udah tidur, udah tenang, wah, silahkan ngobrol hal-hal yang berat. Terus yang kedua, mulai dari tujuan bersama, bukan tuduhan. Tujuan, tujuan ya teman-teman, ya, bukan tuduhan. Terus yang ketiga, gunakan diksi aku merasa. Bukannya ngejudge. Kamu tuh gini, gini, gini ya. Kamu tuh. Gunakan diksi aku tuh, gitu. Aku ngerasain kalau kayak gini, gini, gini. Jadi ya, pemilihan diksi itu
penting ya teman-teman, karena kata akan membawa rasa. Tuh. Terus selanjutnya yang penting juga, nah ini, kalau bisa gunakan alat bantu atau worksheet. Misalnya teman-teman punya template keuangan bersama atau nyatat keuangan bersama, entah di aplikasi, entah di spreadsheet, bebas. Jadi punya tools untuk melakukan review keuangan, apakah keuangan keluarga teman-teman sehat atau ada yang PR, ada yang perlu diberesin. Nah, indikatornya ya dilihat dari rasio-rasio keuangan teman-teman. Kalau teman-teman butuh, aku punya template keuangannya. DM aku template kalau kamu butuh ya. Oke, selanjutnya uang sama dengan alat ya teman-teman. Uang itu tools, uang itu adalah kendaraan. Jadi ya jangan sampai kita itu hidup untuk mencari uang yang sebanyak-banyaknya. Jangan. Kita hidup untuk mencari manfaat yang sebanyak-banyaknya. Uang adalah alat. Nah, tergantung. Jadi, teman-teman tujuan dalam hidupnya apa? Dengan kita memiliki uang, ya, kita lebih dekat dengan tujuan kita tersebut. Misal, mau beli rumah yang nyaman, mau nyekolahin anak di tempat atau institusi pendidikan yang terbaik, mau traveling bareng pasangan ke kota impian atau destinasi impian. Nah, itu semua bisa dicapai kalau komunikasinya lancar. Teman-teman udah sevisi sama pasangan. Teman-teman udah komit. Nah, jadi bisa nabung bareng tuh. Jadi malah enak ya teman-teman ya. Dulu nabung sendiri, sekarang nabung ada yang nemenin, ada yang ngingetin. Dulu boros, sekarang jadi lebih mindful. Dulu penghasilan cuma dari satu sumber, sekarang jadi beberapa sumber. Bisa sama-sama pasangan buat berusaha bareng. Oke, lanjut. Nah ini, jadi teman-teman sama pasangan yuk kolaborasi, bukannya malah kompetisi. Karena kamu dan pasangan bukan lawan, tapi tim. Berdua lebih kuat kalau misalkan teman-teman saling dukung satu sama lain. Jangan sampai menebalkan dinding ego dengan pasangan, tapi tebalkan rasa kasih sayang, tebalkan rasa perjuangan bersama, tebalkan rasa ya paling sayang itu yang sebagai fondasi. Tapi bukannya yang toxic positivity, tapi ya tumbuh bersama. Jadi kalau misal ada masalah ya obrolin, ada yang salah dibenerin. Tapi konteksnya bukan nyerang individunya pasangan, tapi berusaha untuk memperbaiki eh, perbuatan pasangan yang mungkin kurang tepat. Jadi ya kayak tadi tuh misalkan borosnya di eh, suatu pengeluaran. Ya teman-teman nasihatin dengan baik-baik, ingatkan baik-baik. Kalau misalkan terjebak utang atau terjebak misalkan amit-amit judi, wah itu ya lu udah kronis tuh. Teman-teman mungkin butuh orang ketiga atau orang yang lebih wise untuk menangani masalah ini. Bisa orang tua, bisa ya luar misalkan ke ustadz, ke agama teman-teman, bisa juga kayak ke financial planner, financial advisor, atau mungkin konsultan pernikahan, bebas. Nah, pilih aja yang nyaman untuk teman-teman. Jadi kalau misal ada masalah, diselesaikan ya teman-teman ya. Kita kolaborasi. Jangan merasa paling, tapi merasa saling. Oke, oke. Kalau misal teman-teman masih butuh lebih lanjut, nggak kerasa udah setengah jam. Nih aku punya starter pack. Ada beberapa digital produk yang bisa diakses melalui website link.id/Febians25. Yang pertama ada ebook membentuk habit keuangan hebat.
Ada ebook, yang kedua ada ebook mudah bikin budgeting, ada yang ketiga ada recording webinar Ultimate Financial Check Up. Nah ini buat hitung kesehatan keuangan teman-teman penting. Sama toolsnya yang keempat yaitu template uh, Ultimate Financial Check Up. Teman-teman bisa akses di link tersebut. Monggo kalau misal butuh. Atau kalau misal teman-teman ada yang masih kurang paham, feel free buat discuss di grup komunitas Muda Melek Keuangan gratis. Linknya ada di link tersebut juga. Kalau masih ada yang nggak paham lagi, silahkan boleh DM aku buat diskusi atau tanya-tanya. Oke, mungkin cukup sekian webinar kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan pasangan, teman-teman semuanya. Dan sekali lagi, aku berpesan bahwa menikah atau menjalin hubungan itu adalah sebuah proses, sebuah perjalanan. Nggak mungkin tiba-tiba langsung berhasil, langsung works. Ya kita trial error selama goalsnya itu kita jelas. Oke, dan ya semoga Hmm, semoga teman-teman bisa dipermudah untuk mencapai tujuan keuangan bersama dengan pasangan teman-teman. Karena menikah itu aja kan udah effort ya. Dan namanya ibadah, menikah itu ibadah, ibadah itu biasanya banyak halangan, rintangan, banyak bisikan setannya juga. Jadi semoga teman-teman bisa melewati setiap permasalahan dengan uh, lebih bijak. Oke. Nah, nggak kerasa setengah jam bareng-bareng ngobrolin soal keuangan dengan pasangan udah berakhir. Dan sekali lagi saya percaya bahwa langkah kecil seperti mau terbuka, mau belajar bareng pasangan, itu udah satu langkah besar menuju keluarga yang lebih sehat secara emosional dan finansial. Sekali lagi, recapnya, kesimpulannya, uang itu cuma alat ya teman-teman ya. Tujuan kita lebih dari sekedar kaya, yaitu membangun rumah tangga yang saling percaya, saling support, dan punya mimpi besar bersama. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk teman-teman yang join pada pagi ini. Buat kamu yang mau lanjut belajar, jangan lupa follow akun Febians25 dan Muda Melek Keuangan, Instagram dan Thread, dan YouTube. Subscribe. Oke. Kalau mau akses recording lengkap dan materi pendukung lainnya nanti akan aku infokan setelah webinar ini berakhir ya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.